Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang karakteristik bisnis idaman ya. Jadi biar kita paham bahwa ternyata kita ini berada di bisnis yang tepat. Kemudian tinggal kita bagaimana cara mengembangkannya. Oke, tidak perlu terlalu panjang lebar, kita langsung ya. Nah, ini karakteristik bisnis idaman. Yang pertama, modalnya itu rendah ya. Modalnya rendah sehingga nanti misalkan kita nggak jalan ataupun mengalami kerugian juga kita nggak terlalu nyesek ke hati gitu ya. Kedua, adanya pengarahan, bimbingan dan dukungan. Nah, apalagi bagi kita yang awam banget, misalkan mentang-mentang punya modal, punya duit gede, kemudian kita nggak ada yang ngarahin. Kalau kita rugi ya kita bingung sendiri. Nah, ini kalau kita punya bisnis yang idaman, modalnya kecil tapi malah ada yang bina kan, nggak, kita nggak bayar, nggak membayar jasanya bagi yang membina kita. Nah, ini kan sangat nikmat banget kan gitu. Kemudian resikonya kecil, dianggap resiko kecil, wong modalnya aja kecil kan itu. Kemudian pendapatan besar, tapi kok pendapatannya bisa besar, nah, walaupun modalnya kecil pendapatannya bisa besar, nggak kalah sama yang modal-modalnya besar. Betapa nikmatnya. Kemudian ekspansi mudah ya, maksudnya ekspansi itu untuk tersebarnya, kemudian target marketnya itu luas. Jadi kita itu mau jualan dimanapun pasti ada yang suka, pasti ada yang pengen beli, pasti ada yang ingin bergabung pada kita. Begitu nikmatnya kalau kita memiliki bisnis seperti ini ya. Modalnya sudah modalnya kecil, kemudian ada yang bina ya, yang bina sudah sukses, kan enak, berarti kan kita tinggal niru aja. Nah, resikonya kecil, kemudian dari segi modal, modalnya besar. Nah, kok modalnya besar, pendapatannya besar, nah, kan ibaratnya kan nikmat banget gitu. Kemudian ekspansi mudah, jadi untuk jualan itu nggak terlalu susah. Nah, sehingga ini adalah bisnis-bisnis yang idaman banget. Nah, karena dari ciri-ciri tersebut ya, bisnis yang idaman itu ternyata adalah bisnis multi level marketing atau MLM atau network marketing ya. Nah, kenapa bisnis tersebut bisa termasuk bisnis yang idaman ya, yang kita jalan ini, yaitu misalnya bisnis NASA, yaitu tadi memiliki ciri-ciri seperti ini ya, modalnya rendah, ada yang bina ya kan, resikonya kecil, pendapatannya bisa besar. Nah, kenapa kita ini semangat dan bertahan di bisnis NASA ya, walaupun mungkin dalam proses perjuangannya teman-teman juga mengalami kendala-kendala, tapi kan kita tahu bahwa bisnis NASA ini sangat idaman banget ketika kita menjalaninya ya, karena modalnya kecil, ada yang bina, resikonya kecil, pendapatan besar ya, ekspansinya juga mudah karena nanti di seiring berjalannya waktu kita itu bisa terus berkembang. Tentu dari segi keilmuan kita harus terus belajar seperti teman-teman yang menonton video ini. Next ya, apa sih itu, apa sih MLM itu ya? Ya, apa sih MLM? Multi level marketing adalah salah satu strategi pemasaran dengan membangun saluran distribusi ya. Jadi MLM itu strategi pemasaran dengan membangun saluran distribusi. Kalau konvensional ya, konvensional misalkan sabun, Lifebuoy, kemudian Pepsodent, ataupun mungkin obat-obatan untuk diabetes misalkan, itu biasanya dari pabrik kemudian disuplai ke distributor tunggal, kemudian ke agen ya, kemudian ke grosiran mungkin di pasar-pasar, kemudian ke pengecer, ke warung-warung, kalau obat mungkin ke apotek ya, baru ke konsumen. Kalau network marketing itu dari pabrik ya, NASA ini memproduksi segala macam produk, kemudian untuk distribusinya itu langsung ke stokis ya, kemudian ke distributor ya,
kemudian distributor ada yang dipakai sendiri, ada yang ke konsumen gitu. Jadi dari segi pemasarannya seperti ini alurnya ya. Kalau network marketing itu langsung dari pabrik NASA ya, dia memproduksi, kemudian nanti langsung ke distributor. Kita ini sebagai pelakunya. Jadi nggak langsung apa maksudnya, nggak terlalu banyak jalur yang dilalui, sehingga network marketing itu nggak heran kenapa keuntungannya mungkin bisa besar, karena alurnya itu banyak yang terputus, jadi langsung. Kalau konvensional kan dari pabrik ke distributor tunggal ngambil untung, dari distributor tunggal ke agen ngambil untung, dari agen ke grosir ngambil untung, dari grosir ke pengecer ngambil untung ya kan, dari pengecer ke konsumen juga ngambil untung. Jadi untungnya dikit-dikit, kalau digabung jadi banyak. Nah, kalau network marketing dari pabrik ya, dari NASA ini langsung ke distributor, karena terputus ya alurnya itu langsung, jadi bisa ambil untung besar seperti itu ya. Alasan kenapa MLM atau bisnis NASA ini ya menjadi bisnis idaman, modalnya rendah, tadi sudah kita singgung ya. Modalnya itu rendah karena dengan hanya 200.000 kita sudah bisa menjadi distributor NASA dan juga sudah bisa mengembangkan bisnis NASA, bisa berjalan produk-produk NASA. Sebagai distributor kita tidak harus menyediakan tempat seperti ketika kita membuka toko ya. Ini toko ya, U-nya kebalik. Jadi kita nggak harus membuka toko, sehingga bisa di rumah saja, kemudian nggak butuh tempat yang luas. Nah, misalkan kayak usaha konvensional, kalau pasar atau warung kita butuh tempat yang spesial. Kalau bisnis seperti ini kan nggak butuh modal yang tinggi gitu ya, nggak perlu tempat yang spesial. Ini kita bisa memasarkan, mempromosikan, dan menginformasikan. Kemudian sebagai distributor kita tidak perlu memiliki persediaan stok produk yang banyak, cukup hanya sebagai contoh aja, bahkan bisa tetap berjualan walaupun Anda tidak memiliki stok sama sekali. Jadi misalkan kita ini untuk berjualan produk-produk NASA bisa hanya punya stok 1 atau 2 piece sebagai mungkin contoh produk ketika ada orang yang tanya, ataupun walaupun kita nggak punya barangnya, kita bisa katalognya, kita tunjukkan ketika kita ada closingan, baru kita informasikan ke upline ya, ini ada yang beli, nah misalkan, jadi kita orderkan, kan bisa seperti itu. Jadi modalnya sangat kecil. Sebagai distributor kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggaji manajemen ya, nggak terlalu banyak karyawan ya kan, perusahaan sudah ada yang ngurusi. Nah, kita tinggal memasarkan. Jadi kita ini sudah nikmat banget untuk menjalani bisnis. Penghargaan dan bimbingan, yaitu kita ini punya upline yang siap membina kita ya, yaitu rekan kerja yang telah mengajak kita untuk melakukan bisnis NASA. Jadi misalkan kita ada apa ya, ada arahan, ada kesalahan, itu ada upline-upline yang bisa membantu kita untuk mengarahkan. Kemudian ada support system, yaitu sistem penunjang yang menyediakan sistem pendidikan dan peralatan penunjang. Jadi ada kurikulum pendidikan yang bisa membantu kita step by step untuk terus berkembang di bisnis NASA. Jadi bayangkan kalau kita punya usaha sendiri, kalau kita mengalami apa ya, kesusahan dalam berkembang di bisnisnya, kita bingung mau belajar sama siapa. Tapi kalau di bisnis kan ada sistem pendidikannya, ada kurikulumnya, ada peralatan penunjang yang membantu kita. Kemudian resiko kecil ya, modalnya 200.000, jadi kita terjadi hal buruk pun kita nggak terlalu kehilangan uang besar itu lah ini ya, dan harus berhenti dalam bisnis kita tidak akan kehilangan modal yang besar. Jadi kita sangat fleksibel banget gitu ya, hanya 200.000 ya untuk paketan kuota saja ya kan gitu. Sistem transaksinya cash and carry, semua pembayaran dilakukan secara tunai. Jadi untuk pembelian produk langsung cash, jadi arus cash flow-nya keuangan kita sebagai distributor NASA juga biar terus berjalan. Ada sistem dropship, misalnya kita nggak punya uang untuk stok, bisa dropship, ketika orderan ada kita orderin ke stokis kan gitu.
pendapatannya tidak terbatas ya. Bisnis jaringan adalah sebuah bisnis yang memiliki potensi penghasilan yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan tidak terbatas. Jadi penghasilannya bisa tidak terbatas. Semakin kita pengembangan jaringan semakin luas, kalau konvensional mungkin dianggap sebagai reseller lah atau cabang, Dinasa itu sebagai mitra. Semakin banyak mitra kita ya nanti penghasilan kita akan semakin besar. Jadi nggak ada batasnya gitu loh. Tergantung semakin kita semangat untuk mengembangkan bisnis, maka semakin besar income-nya. Misalkan ya di level 1 kita mendapat mitra ataupun cabang 6 orang. Dari 6 itu nanti dia mengembangin lagi ke 6 lagi, jadi kita punya 36. Dari 36 mengembangin lagi ke 6 lagi, jadi 206. Kemudian ke level 4 ya, ke level 5. Jadi ketika semakin ke bawah jaringannya, cabang-cabangnya, maka akan semakin besar mitra kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi income-nya itu bisa jadi tak terbatas ya, semakin bertumbuh berkembang. Perluasan wilayah atau ekspansi ya, kegiatan bisnis elemen tidak membutuhkan tempat, yaitu kita nggak punya toko, nggak perlu toko kan, bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah sekalipun. Perluasan bisnis tidak membutuhkan persediaan barang yang terlalu banyak. Perluasan bisnis tidak membutuhkan pengurusan izin untuk menjalankan usaha, tidak membutuhkan karyawan untuk menjalankannya. Rekan kerja yang dibutuhkan pada suatu wilayah baru bisa dibentuk dari siapapun, bahkan orang yang baru kita kenal. Jadi ekspansinya sangat mudah karena produknya semakin banyak, dibutuhkan banyak orang. Kemudian mitra-mitra juga gabungnya juga murah, hanya 200.000, maka untuk pengembangnya sangat mudah ya. Nah, kemudian mungkin ada orang yang beranggapan gini, ini enggak usah ya. MLM hanya menguntungkan yang dulu gabung duluan, misalkan. Kalau ada orang berpikir seperti itu. Padahal ketika kita dalam perusahaan ya, kerja di konvensional, yang paling untung siapa? Yang punya perusahaan kan CEO-nya, baru yang kemudian gaji besar direktur, gaji di bawahnya lagi ada manajer, baru karyawan. Kita ini misalkan karyawan kerja ikut perusahaan, gajinya ya mungkin UMR, yang paling besar dapat ratusan juta kan pemiliknya. Nah, padahal kalau perusahaan itu malah nguntungin yang punya perusahaan kan, kita kerja di situ kita terima aja ya kan. Kemudian misalnya kita kerja ikut di pabrik, yang gajinya paling besar siapa? Yang punya pabrik kan. Nah, berarti kalau kita di situ malah sebenarnya kita nguntungin yang punya pabrik kan. Nah, ternyata malah yang di konvensional itulah yang nguntungin yang punya. Nah, misalkan di toko malah kita itu kerja mungkin gajinya hanya berapa, 3 juta, 2 juta, yang dapat untung besar yang punya toko kan gitu. Malah sebenarnya kalau di konvensional itu malah kita itu nguntungin yang punya ya kan, perusahaan ya, misalkan seperti ini. Piramida nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan, supplier, agen besar, subagen, penjual eceran. Nah, semakin ke atas, semakin ke perusahaan ya, yang untung besar pasti perusahaan, baru supplier, baru agen. Misalkan kita nyuplai rokok ya, misalkan, atau mungkin nyuplai sabun di konvensional, sabun X, yang dapat untung paling besar kan perusahaannya yang bikin. Nah, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu malah yang untung itu yang punya, yang paling besar. Nah, malah kalau di bisnis MLM itu nggak harus yang gabung duluan, yang sukses duluan dapat yang besar ya. Misalkan atasnya itu levelnya manajer, bawahnya itu bisa level SM, bawahnya bisa level GM, bawahnya lagi bisa level pol manager, bawahnya lagi bisa EM ya, sampai ke bawah malah yang mungkin yang gabung baru lebih baru itu bisa level mentok JDD ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pengembangannya lebih luas, dia lebih semangat dari upline-nya. Jadi semuanya itu bisa bertumbuh, bisa berkembang. Jadi enggak, di bisnis multi level itu enggak harus yang duluan yang sukses ya. Kalau dia males-malesan ya dia enggak akan berkembang seperti itu. Malah kalau seperti ini, kalau dalam perusahaan dia yang bikin produknya pasti dia yang akan sukses duluan seperti itu. Ini semoga bermanfaat ya.
Karena ini kejadian nyata bahwa nggak selalu yang keberuntungan yang sukses ya. Jadi siapapun kita sebagai mitra bisnis NASA, kalau kita semakin semangat ya income kita akan semakin besar. Itu untuk teman-teman sebagai gambaran bahwa bisnis NASA ini bisnis idaman yang bisa dilakukan siapapun ya, yang bisa dikerjakan oleh siapapun, nggak mandang dia lulusan apa, nggak memandang dia gendernya apa, semua bisa jalani, apalagi gabungnya hanya 200.000. Semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.